Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Rindang. Ya, baik teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7, yaitu tim Bubadi Bako, dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil proyek dari kelompok kami, yang dimana kelompok kami itu merancang sebuah website yang berjudul Tour and Travel Lampung. Baik, kami akan langsung mempresentasikan hasil proyek kami, tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu kami adalah tim Bubadi Bako atau kelompok 7 yang beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Rindang Kavalera sebagai moderator dan project leader, dan juga ada rekan-rekan saya yaitu Adelia Oktaviani, Intan Duyanti, dan juga Wayan Ayu. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Wayan Ayu. Kepada Wayan kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian persona. Mia adalah seorang pengusahawan yang sibuk. Kehidupan Mia tidak bisa jauh dari teknologi karena dengan teknologi Mia sangat terbantu. Hal tersebut tidak harus kehabisan terbantu. Hal tersebut tidak harus kehabisan banyak waktu. Namun, terkadang untuk menghilangkan rasa penat, Mia melakukan traveling dengan memanfaatkan waktu libur yang sempit. Agar liburannya lebih efisien, Mia membutuhkan sebuah layanan paket wisata yang terjadwal sehingga tidak melebihi waktu liburannya. Mia berharap ada sebuah sistem pemesanan paket wisata online yang dapat dia akses dengan cepat melalui komputer atau gadget yang ia miliki. Next. Cara pendekatan. Nah, cara pendekatan ini menggunakan perancangan antarmuka dengan pendekatan web dinamis di mana mereka memiliki data atau informasi yang berbeda-beda tergantung input yang disampaikan klien. Next. Ragam dialog. Yang pertama ada beranda. Nah, beranda ini berisikan dua opsi website kami. Contoh pada website kami ini adalah close dan find out more. Next. Yang kedua, ada ikon atau menu. Berisikan lambang atau logo dari website kami. Contohnya yaitu ikon beranda, member, dan project kami. Next. Baik, terima kasih moderator. Cukup penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wayan. Dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Intan Duyanti. Kepada Intan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, berikut adalah tampilan desain dari kelompok kami. Next. Next. Next lagi. Next. Next. Boleh di next lagi moderator? Oke, next lagi. Next. Next lagi. Nah, berikut adalah tampilan semantik dari kelompok kami. Next, moderator. Nah, baik. Di sini ada semantik tampilan. Yang pertama ada T1, yaitu beranda. Pada halaman tersebut terdapat menu member yang berisi member dari tim Budi Badiko. Selanjutnya, kita dapat mengklik Find Out More, lalu user akan menampilkan halaman member pada tim Buba di Bako.
Yang kemudian T2, yaitu pada halaman member ini terdapat dua ikon. Pada halaman ini yaitu Prev dan Next. Saat kita mengklik Prev, kita akan diarahkan kembali menuju beranda. Dan jika kita mengklik Next, kita akan disarankan menuju project kami. Yang ketiga ada T3, yaitu halaman project terdapat dua ikon, yaitu Prev dan menu Home. Jika mengklik Prev, kita akan diarahkan menuju halaman member tim kami. Dan jika mengklik menu Home, kita akan diarahkan menuju menu beranda. Selanjutnya T4. Kita mengklik ikon menu tersebut, maka user akan menampilkan beberapa pilihan, yaitu pencarian, transportasi, makanan, dan reservasi kamar. Dan kemudian ada T5, yaitu saat mengklik ikon pencarian, kita akan diarahkan menuju kolom pencarian, dan kita bisa mencari destinasi yang kita inginkan. Next, moderator. Dan kemudian T6, yaitu pada halaman ini, user akan menampilkan profil, gambar dari destinasi wisata tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita dapat mengklik tanda panah ke bawah, dan saat kita mengklik ikon back, kita akan diarahkan kembali pada kolom pencarian. Selanjutnya T7. Untuk melihat informasi lebih detail tentang destinasi, kita dapat mengklik tanda panah bawah, tanda panah ke kanan untuk lebih lanjut mengetahui informasi tentang destinasi wisata tersebut. Selanjutnya T8. Pada halaman ini terdapat tanda panah ke kanan dan ke kiri. Jika kita mengklik tanda panah ke kanan, kita akan mendapatkan kelanjutan informasi terlengkap tentang destinasi wisata tersebut. Dan jika kita mengklik tanda panah ke kiri, kita akan diarahkan pada informasi yang sebelumnya. Selanjutnya T9. Pada halaman ini terdapat ikon panah yang akan mengarahkan user kembali pada kolom pencarian. Kemudian T10, pada halaman ini kita dapat mengklik kembali seperti reservasi kamar. Dan T11, saat kita mengklik kolom reservasi, kamar user akan menampilkan kolom-kolom pemesanan hotel. Dan kita dapat mengisi sesuai kolom yang ditampilkan pada user. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Intan. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Adel. Kepada Adel, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini yaitu perancangan purwarupa atau model tes analisis. Jadi model tes analisis yang digunakan oleh kelompok kami itu adalah HTA atau Hierarchical Test Analysis, yaitu merupakan suatu langkah yang harus dilakukan sebagai upaya untuk mencapai sebuah tujuan. Berbagai langkah-langkah biasanya cenderung digambarkan. Berikut penjelasan mengenai HTA. Oke, jadi implementasi dari HTA sendiri pada proyek kami itu jika tanda panah ini mengarah ke beranda, kemudian itu ada icon atau menu yang bertuliskan member, maka akan muncul seperti yang ditampilkan pada PPT. Oke, next. Begitu juga jika kita memilih menu bertuliskan project kami, maka akan muncul seperti yang ada pada PPT. Nah, kemudian untuk icon garis 3 sendiri, jika kita mengklik icon garis 3 tersebut, maka akan muncul beberapa pilihan seperti transportasi, hotel, maupun pencarian lainnya. Nah, jika kita mencari suatu destinasi pada kolom pencarian, maka akan muncul seperti pada PPT yang telah ditampilkan. Oke, masih di icon garis 3 tadi. Nah, ini untuk pencarian, ini untuk icon yang bertuliskan apa ini? Reservasi hotel. Jadi, jika kita mengklik reservasi hotel, maka akan muncul seperti pada PPT yang telah ditampilkan.
Oke. Cukup, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adel atas penyampaiannya. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang terakhir yaitu adalah uji usability dengan metode cognitive workshop pada situs web Tour and Travel Lampung. Seperti yang kita tahu, Lampung merupakan salah satu kota di Indonesia yang terkenal karena keindahan wisata alamnya. Agar para wisatawan dapat mengeksplor wisata yang ada di Lampung, diperlukan salah satu fasilitas yang dapat mengetahui seluk-beluk mengenai wisata Lampung sebelum wisatawan hendak mengunjungi tempat wisata tersebut. Salah satunya dengan membangun situs web wisata yang dapat memenuhi kebutuhan dari para penggunanya. Pembangunan sebuah situs web ini perlu memperhatikan aspek usability sebagai kunci keberhasilan dan syarat penerimaan penggunaan terhadap keberadaan situs web. Selanjutnya, usability merupakan cerminan dari kebiasaan yang umumnya dilakukan oleh pengguna situs, yaitu Nielsen dan Lorenger 2006, mengemukakan bahwa memperhatikan usability merupakan hal yang penting agar sebuah situs dapat bertahan hidup dan tidak ditinggal penggunanya. Situs yang memiliki usability tinggi memiliki peluang untuk lebih sering dikunjungi. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Satu, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan apa saja yang dihadapi oleh pengguna ketika menggunakan situs web Tour and Travel Lampung. Yang kedua adalah memberikan rekomendasi perbaikan antarmuka situs web Tour and Travel Lampung kepada pengembang berbasis kebutuhan pengguna agar lebih user-friendly. Yang selanjutnya adalah manfaat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh masukan dari pengguna mengenai antarmuka situs web yang lebih banyak atau usable. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Yang pertama adalah responden penelitian meliputi para pendatang lokal maupun mancanegara yang ingin mengetahui atau mengeksplor wisata Lampung. Yang kedua adalah pengujian usability mencakup dua komponen, yaitu efektivitas dan efisiensi. Efektivitas berkaitan dengan tingkat penyelesaian skenario tugas, sedangkan efisiensi berhubungan dengan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan dan jumlah kesalahan yang dilakukan pada saat menyelesaikan skenario tugas. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengujian kognitif workshop, analisis hasil pengujian, dan rekomendasi perbaikan antarmuka situs web. Selanjutnya adalah pengujian kognitif workshop. Ujian usability dengan metode cognitive workshop terdiri dari dua tahapan, yaitu tahapan persiapan preparation dan tahap eksekusi execution. Tahapan persiapan meliputi studi literatur, mempelajari sistem yang akan diuji, menentukan responden, dan menyusun skenario tugas yang harus dikerjakan oleh responden. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Hasil pengujian usability menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi pengguna pada waktu menggunakan situs web Tour and Travel Lampung adalah masih ada beberapa dari tampilan website yang menggunakan bahasa Inggris dan terkadang memiliki bug error. Rekomendasi perbaikan antarmuka situs web Tour and Travel Lampung berdasarkan hasil analisis, yaitu melakukan fixing bug terhadap website dan lebih menyederhanakan bahasa agar lebih mudah digunakan untuk semua orang. Di sini ada sarannya. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan uji usability kedua setelah situs web Tour and Travel dilakukan desain ulang dengan memperhatikan dari rekomendasi yang diberikan di penelitian ini. Dari pengujian kedua ini dapat dilakukan perbandingan besaran tingkat efisiensi dan efektivitas antarmuka situs web Tour and Travel. Komponen usability dapat ditambahkan seperti kepuasan pengguna. Selain itu, metode Think Aloud Heuristic Evaluation dapat digabungkan untuk uji usability selanjutnya. Baik, mungkin itu tadi presentasi dan pemaparan dari proyek yang telah kami buat. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila terjadi banyak kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.